Terima kasih sudah diingatkan. Nah, ini tadi ya. Seperti yang di itu Zaki tadi kalau deltanya bisa sama dengan 2, ini sama dengan 5 gitu kan. Tapi ini jika saat delta sama dengan 2, itu berarti menunjukkan dia laju interestnya sangat besar. Berarti kemungkinan ada kekeliruan dalam soal atau seperti ada kekeliruan informasi, ada yang kurang gitu mungkin ya. Nanti saya tanya, ada seperti apa? Udah dikerjakan dapat atau belum gitu. Nah, ini terima kasih Zaki yang sudah menjelaskan dan sudah memaparkan gitu ya. Ini tidak usah dilanjutkan kalau seperti ini. Bisa tinggal disampaikan saja. Saya mau nyari mana ininya. Hmm, bentar. Saya kehilangan ini dong. Yang sebenarnya itu bentuk soalnya adalah seharusnya, ini saya kok nggak bisa menghapus? Ini adalah N. Oh nih, oh tadi dia bisa dihapus ya. Oke, karena tadi yang tadi. Oke, nggak apa. Ini sama dengan N sama dengan 5. Nah, ini nanti baru. Saya baru hapus. Ini bisa dihapus nggak ya? Oh, nggak bisa. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita kerjakan di sebelah sini aja. Nah, ini nanti sebenarnya hmm, suppose that AN sama dengan 5, terus N A10 sama dengan 2 AN, and find delta N ini. Nah, kalau dari sini kita kan bisa dapat nih, berarti kan A10 seperti yang tadi juga udah Zaki ini kan. A10 itu berarti 2 kali 5 ya. A10 ini nah di mana A10 itu tadi adalah 1 min langsung aja ya. Min 10 delta per delta sama dengan 10. Nah, ini min 10 delta sama dengan ini 10 delta gitu ya. Nah, ini kita bisa menyelesaikan dengan 1 min 10 delta berarti sama dengan min 10 delta. Ini kita lenkan 1 min 10 delta sama dengan min 10 delta. Ya, len juga ya, berarti jadinya tinggal 10 delta. Min 10 delta. Coba dicari aja nanti di rumah seperti apa lebih lengkapnya. Nah, ini min 10 delta. Ini kan berarti kalau uh, ini diselesaikan dengan ln, nanti bisa dapat deltanya seperti apa. Nah, setelah dapat deltanya kan tinggal dimasukkan ke ini. Dimana kan ini 1 min pangkat min delta n per delta sama dengan 5. Nah, nanti harusnya bisa diselesaikan dengan teman-teman menggunakan persamaan ini berarti. Nanti kan ini ln, ini ditambah 10 delta sama dengan 0. Kita akan dapat seperti apa. Oke? Itu salah satu bentuk soalnya, kemungkinan. Aduh, tapi nanti kita obrak-abrik lagi. Nah, sebelum ke ini nanti bisa diselesaikan di rumah, kita lanjut ke mundur lagi, berarti lanjut ke akumulasinya. Tadi kan kita baru sampai sini ya. Baru sampai yang ini udah kita temukan bahwa memang ini adalah hal yang sama. Limit untuk yang immediate akan sama dengan yang do itu nanti kita sebut dengan ini tadi ya. Ini udah selesai. Ini udah clear ya. Kita masuk ke sini. Nah, akumulasi berarti kalau kita berbicara akumulasi, saya balik ke garis bilangan ini karena dia masih belum digunakan. Kalau kita berbicara akumulasi berarti dia di titik mana? Comfortable period ini ya. Oke, kita lanjut ya.
Nah, ini convertible periodnya kan 0, 1, 2, terus ini ada N. Kalau kita berbicara nilai akumulasi di slide selanjutnya kan tadi akumulasi kan. Ini kita berarti menghitungnya di titik mana? Titik N. Titik N. Nah, di sini. Kalau di titik N itu berarti kita butuh apa kalau kita mau narik garisnya, mau narik setiap pembayarannya ini. Setiap pembayaran ini mau kita tarik ke titik N, berarti kita butuh apa? Kalau tadi kita butuhnya force of interest karena kita cari sini ya. Kita butuh apa kalau kita berbicara discrete dulu? Tidak usah di continue dulu. Kita berbicara discrete. Kalau kemarin kita butuhnya V, gitu kan? Discrete ya. V kalau kita tarik ke titik 0. Nah, kalau kita tarik ke N, itu seperti apa? Ya, anggap N-nya di sini. Seperti apa butuhnya? I+1, Bu. Bagaimana? Apa tadi? I+1 pangkat. I+1 pangkat. Nah, tergantung dari mana ya. Kalau dari sini berarti I+1 pangkat N-1 kan? Kalau dari titik 1. Oke, terima kasih. Nah, kita tadi udah punya nih I+1-nya aja dulu. Untuk satu deh, misalnya dari sini nih. Misal dari N-1 mau kita tarik ke N. Berarti kan dalam selang ini semuanya kan kita tarik nih 1 plus I. Berarti pangkat 1 karena cuma sampai ke ini cuma satu periode konversi. Tadi seperti apa? Saya sudah jelaskan hubungannya dengan delta 1 tambah I. Oke, kita coba ingat lagi. Tadi kan sudah ada V itu adalah 1 per 1 tambah I. Itu tadi didekati dengan E pangkat min delta. Itu ya. Berarti kalau 1 tambah I-nya aja, itu apa? Didekatinya dengan E pangkat delta, Bu. E pangkat delta. Oke, terima kasih. Nah, udah ya, dapat ya konsepnya ya. Berarti kita akan menggunakan E pangkat delta. Karena kita biasanya menggunakan 1 plus I kalau kita berbicara discrete. Nah, ini nanti bisa didekatkan dengan seperti ini. Kalau tadi kan kita yang kita integralkan adalah integral dari 0 sampai N untuk V ya, V pangkat T dt seperti I. Nah, sekarang yang kita integralkan adalah 1 plus I-nya, pangkat T dt. Tadi kita tahu ini nanti akan didapat pendekatan E pangkat delta. Nah, ini dia E pangkat bisa kita dari sini ya. E pangkat delta itu tadi ini kalau dari buku ini saya menjelaskan dari buku ya. Ini didekati dengan E pangkat bentar. Ini 1 tambah I ya. 1 tambah I itu sebenarnya E pangkat delta, namun kalau dari buku dia lebih jalannya E pangkat ln 1 tambah I. Ini kan sebenarnya sama ya. 1 tambah I itu sama dengan E ln 1 tambah I. Nah, kalau di buku itu seperti itu. Dimana kita tahu nanti ln 1 tambah I ini tadi adalah delta. Tapi kalau misalnya mau langsung, tadi kita udah tahu E pangkat itu, maka integral dari 0 sampai N E pangkat delta dt. Seperti itu ya. Ini dt-nya. dt. Nah, ini nanti kita akan dapat seperti yang sebelumnya. Namun kalau tadi kan kalau sebelumnya tadi ada pengaruh dari E pangkat min deltanya ya, dari si ln-nya. Nah, ini nanti tinggal berarti E pangkat delta T di bawahnya E pangkat delta. Seperti ini kah? Saya ada keliru untuk 0 sampai N. Atau per delta saja di bawahnya. Kalau tadi seperti apa? Banyak hilo. ln E pangkat ini ya. ln dari ini dibawa ke ln-nya. Ln E pangkat delta. Ln E pangkat delta ya. Nah, dari ln E pangkat deltanya nanti baru kita dapat ini E pangkat berarti E pangkat T
N delta dikurang E pangkat 0 per ln E delta. Nah, ini tadi adalah E pangkat N delta dikurang 1 per ln E delta. Ini adalah delta. Oke, nanti akan dapat ini sebenarnya tidak lain 1 tambah I pangkat N ini itu kan adalah E pangkat delta dipangkatkan N ya. Ini E pangkat delta dipangkatkan N sebenarnya. Per delta. Nah, ini sendiri tidak lain adalah E pangkat N delta kurang 1 per delta. Ini 1 ya. Nah, bisa jadi pendekatannya dari sini atau memang langsung seperti ini. Gitu, untuk nilai akumulasinya. Nah, untuk nilai akumulasi juga sama seperti tadi anuitas. Yang mana immediate dan do-nya akan sama nilainya di saat M-nya menuju ta hingga. Akan sama, nanti kita notasikan dengan nilai akumulasi kontinu untuk selama N periode konversi. Seperti itu. Ya. Cuman tadi kita dapatkan ininya saja dulu. Udah dapat SN-nya bentuknya seperti apa, nanti kita bisa menggunakan di mana katanya ada pandangan tambahan nih terkait menentukan turunannya. Turunannya itu sebenarnya interpretasinya apa sih? Nah, turunan dari ST ini, turunan dari S terhadap T, berarti kan ini kita pakai nanti fungsi T ya. Turunan S ini tadi ini integral itu adalah 1 tambah I pangkat T, di mana 1 tambah I pangkat T ini tadi ada tidak lain adalah E pangkat delta T ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita selesaikan dengan menggunakan substitusi di persamaan yang misalnya ini persamaan 1 gitu ya. Kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2, maka nanti akan didapat seperti di buku. Nanti ini kan kita berarti E pangkat delta T sama dengan akan didapat seperti ini gitu. Nah, jadi yang persamaan 2 itu baru sampai sini saja. Misalnya saya tulis ulang ya, biar tidak bingung. Berarti persamaan 2 itu adalah integral D dt 1 tambah I X dx sama dengan 1 tambah I pangkat T. Nah, kita akan mencari 1 I pangkat T ini bisa didekati dengan apa sih? Dengan persamaan sebelumnya, persamaan 1. Nah, substitusi kan tadi kita sudah punya di sini nih. Jadi misalnya kan berarti misalkan dari persamaan 1 kita punya ST yang kontinu itu adalah 1 tambah I pangkat T min 1 per delta. 1 tambah I ini kita bisa gunakan tidak lain adalah S kontinu dikali delta tambah 1 ya. Tambah 1 itu adalah 1 tambah I pangkat T atau adalah E pangkat delta T. Nah, ini berarti 1 tambah I pangkat T sama dengan 1 tambah delta ST ini. Didapat seperti ini. Karena ini tadi, kita menggunakan dari persamaan 1. Jadi gunakan persamaan 1 di mana N sama dengan T, maka akan didapat nanti untuk turunan ini, seksi ini ya. Untuk turunannya, itu bisa didekati dengan 1 tambah delta ST. Gitu, untuk turunan terhadap T. Itu bisa didekati dengan ini, dengan menggunakan kedua persamaan. Ini. Kenapa sih kita mesti lihat turunannya? Karena kita akan melihat interpretasinya seperti apa. Di mana kalau dari buku itu adalah untuk turunan tadi, kita lihat, kita ulang di sini ya. Untuk turunan dari akumulasi kontinunya tadi itu 1 tambah delta ST ya. Delta dari ST, ternyata ada fungsi dari ST-nya. Nah, itu adalah misalkan katanya, misalkan suatu investasi, dana investasi di mana uangnya itu akan terus didepositokan secara kontinu. Terus nilai depositonya at the rate pada laju bunganya itu adalah 1 at the rate, maksudnya didepositokan sebesar 1 untuk tadi ya. Jadi ini periode konversi bunga, jadi sini pembayaran didepositokan itu dengan laju 1 unit atau 1 rupiah lah, misalnya kita berbicara 1 rupiah per periode konversi suku bunga ini.
atau per 1 unit mata uang. Jadi di sini laju depositonya itu per 1 mata uang, maka besarnya saldo pada waktu ke T itu adalah sama dengan ST itu tadi atau continue. Nah, misalnya kita ambil T-nya di sini nih, 1 titik T ini. Misalnya ini T gitu ya. Periode pembayaran ke T, periode konversi ke T, maka di sini kita bisa menyebutkan akumulasi di sini, berarti banyaknya pembayaran nih sampai periode ke T ini adalah besarnya ST yang continue. Nah, katanya fund balance ini saldo dari investasiin tadi, saldonya itu bisa berubah itu dengan 2 alasan. Secara bisa berubah dengan cepat itu dengan 2 alasan. Pertama, karena adanya pembayaran selanjutnya yang terjadi pada delta sama dengan 1. Ini constant rate untuk ini delta sama dengan 1 dan saya balik ke delta sama dengan 1 ya. Untuk tadi seperti yang jadi ini adalah untuk besar pembayaran R sama dengan 1 per periode konversi. Jadi konstan, jadi pembayarannya konstan nih. Jadi sementara nih kan ini saya pindah ya, misalnya ini 2, di sini baru ada T. Nah, setiap periode ini sebesar 1. Ini namanya konstan, nanti baru pindah ke nanti. Ini saya pindah ke sini dulu ya. Nah, untuk yang selanjutnya yang beda. Nah, ini kan tadi seperti saya sebut sekarang kita masih konstan ya, sebesar 1 untuk setiap periode ini. Bahkan nanti berarti pembayaran di sini adalah sepersekian gitu. Tergantung dari seberapa banyak M-nya, berarti seper tahingga ya sebenarnya. Itu nanti kita lihat. Kan nggak mungkin 0 ya, berarti 0, sekian sekian sekian. Berarti nanti tergantung dari misalnya kita mau besarnya pembayaran dalam satu periode ini sekitar 1 juta gitu. Berarti 1 juta per tahingga. Berarti sini ada pembayaran-pembayaran yang sangat kecil gitu karena sangat sering dilakukan. Nah, berarti saldo ini tadi akan berubah jika ada, nah ini ST nih, jika ada pembayaran sekali aja di sini. Berarti sepersekian ya, seper M misalnya. Sepersekian di sini ada pembayaran, maka saldo ini sudah tidak sebesar ST lagi. Saldo dari dana investasi itu. Saldo ini sudah tidak ST lagi, berarti dia sudah mengalami perubahan. Setelah ada pembayaran yang baru, berarti saldonya itu ST plus ST plus M ya. Berarti ST ini, anggaplah di sini misalnya ST plus M ya. Itu akan lebih besar dari ST. Karena saldo itu akan berubah jika ada suatu pembayaran yang baru. Di sini, misalnya di 1 titik aja. Nah, katanya interest is being earned at first. Nah, ini baru investasi ini akan menghasilkan interest sebesar delta di setiap pembayarannya on the fund balance. Jadi dia akan menghasilkan return ya, akan menghasilkan return pada laju tingkat bunganya delta. Jadi itu ya kalau untuk yang DT-in tadi sebenarnya itu maksudnya. Jadi ini adalah saldo di at titik T, ini adalah force of interest-nya. Lalu ini sebenarnya adalah turunan pertama dari DT-nya itu berarti kalau di sini itu lebih ke nilai sekarang, berarti present value ya. Present value dari ininya, dari si ST-nya. Begitu. Ini hanya interpretasi yang diberikan di buku ini. Jadi di buku di halaman 126, 2 paragraf terakhir. Jadi misalkan kita punya suatu dana investasi yang didepositokan terus-menerus, di mana depositonya itu pembayarannya sebesar 1 untuk 1 periode konversi, maka saldo pada titik T atau pada waktu T atau pada periode konversi ke T itu akan sama dengan nilai akumulasinya. Jadi nilai akumulasinya adalah saldo keseluruhannya. Nah, saldo ini akan berubah jika terjadi 2 kejadian, yaitu adanya satu pembayaran yang baru dengan pembayaran 1 di 1 periode konversi.
Jadi kalau misalnya dia sin 1/m berarti di sini T plus 1-nya ini juga sebesar 1. Nah, saldo ini akan berubah, sudah tidak sebesar T lagi. Sudah tidak sebesar S lagi. Dan syarat kedua, dia akan berubah jika ada force of interest sebesar delta pada si saldo ini. Jadi kalaupun misalnya tidak ada pembayaran, jadi kalau misalnya ini kan ada pembayaran nih, berarti di sini akan jadi ST plus 1 gitu ya. Kalaupun tidak ada pembayaran, misalnya ini pembayarannya berhenti di titik T, misalnya dia berhenti di titik T, berarti di sini adalah ST, dia akan berubah berarti jika memang seiring berjalannya waktu, di sini misalnya T plus 1 pembayaran itu berarti hanya berhenti di T ya, 111. Nah, di sini tidak ada pembayaran, berarti di sini tidak ada pembayaran ya. Ini untuk pembayarannya. Di sini tidak ada pembayaran, namun saldo ini juga akan berubah di titik T plus 1 ini jika ada penambahan atau ada return sebesar delta. Jika ada pengaruh tingkat suku bunga sebesar delta gitu. Jadi di sini nanti akan ada ST delta. Dia tidak ada pembayaran, masih tetap ST tapi dikali dengan dipengaruhi oleh delta di sini. Jadi ada dua kondisi. Apakah ada pembayaran atau ada peningkatan suku bunganya atau ada peningkatan karena jika suatu dana didiamkan dan ada pengaruh tingkat suku bunga pasti ada perubahan dalam saldo tersebut. Nah, itu ya. Semoga tidak terbalik-balik. Tuh. Jadi kalaupun tidak ada deltanya, tidak ada faktor tingkat suku bunganya, tapi ada pembayaran, misalnya kita abaikan nih, oh tidak ada kayaknya pengaruh suku bunga, uangnya akan sama terus nih dari periode ke periode. Berarti tidak ada nih pengaruh tadi, tidak ada pengaruh deltanya ini. Ya udah berarti tinggal diakumulasikan saja, jumlahkan saja pembayaran ini. Ada berapa kali? T kali misalnya, berarti T kali 1 ya, T kali pembayaran. Berarti hanya sebesar T-nya untuk saldo ininya, ST-nya. Karena tidak dipengaruhi suku bunga. Berarti kalau ada pembayaran baru selanjutnya itu nanti akan jadi ST plus 1. Berarti ini akan jadi T plus 1 untuk ST plus 1. Misalnya tidak ada pengaruh suku bunga. Nah, dia juga akan berubah jika ada pengaruh suku bunga seperti ini. Walaupun sudah tidak ada pembayaran, tapi karena ada pengaruh suku bunga, berarti di titik T plus 1 saldonya sudah tidak ST lagi. Pasti lebih besar dari ST. Nah, saldo ini akan lebih besar dari ST. Itu ya, untuk ini. Sampai di sini bisa dipahami sebelum kita masuk ke yang terakhir. Ini slide terakhir. Kalau tidak ada, kita lanjut sedikit lagi. Sebentar. Kalau tidak ada, saya lanjut sedikit lagi ke slide terakhir, yaitu ini. Ini hanya terkait pendekatan. Kalau tadi kita melakukan pendekatan untuk nilai akumulasinya, turunannya gitu ya. Nah, ini kita bisa melakukan pendekatan juga untuk turunan dari anuitasnya. Yaitu bisa didekati dengan hal yang hampir sama dengan nilai akumulasi tadi. Nah, di mana tadi kalau kita lihat di sini ya, itu sebenarnya kalau VTDT ya, VTDT ini adalah present value-nya. Namun di sini nanti untuk turunan dari anuitasnya sendiri itu bukan present value-nya ya. Jadi yang present value ini hanya present value untuk titik T saja. PV di momen ke T. Momen ke T yang VTDT. Berarti ini bukan PV-nya. Ini hanya kita untuk melihat kalau seandainya nanti kita punya anuitas yang kontinu ini dalam suatu bentuk formula atau dalam bentuk suatu fungsi T. Misal kita punya nih 1 tambah 1 ditambah misalnya kita punya yang simpel aja ya 2T. Atau misalnya kita punya 1 tambah 2E pangkat T misalnya. Nah, ini kita akan menentukan AT-nya nanti seperti apa atau AT plus 1 seperti apa, kita bisa menggunakan seperti ini. Atau ini nanti diketahui DDT-nya deh, misalnya DDT seperti ini. Berarti kita bisa menentukan AT-nya itu dari
Sini. Nah, DDT itu adalah sebenarnya 1 min delta AT. Ini kan bisa sama dengan ini ya, berarti 1 tambah 2E pangkat T. Nah, bisa diselesaikan dari sini gitu. Kalau seandainya memang nanti diketahui dalam bentuk formula, maka kita pasti melihat seperti apa bentuk turunan pertamanya. Nah, dari situ kita nanti akan bisa menentukan nilai dari anuitas kontinu yang bisa juga kita nyatakan dalam bentuk force of interest delta. Kalau tadi kan ini masih pakai VV, cuma kalau dari tadi kan saya sudah ini ya melakukan pendekatan juga dengan menggunakan delta. Ini bisa diabaikan karena kita udah selesai. Jadi untuk untuk A-nya itu didekati delta dengan ini, untuk S-nya didekati delta dengan ini. Ini sebenarnya bisa dengan cara yang kita lakukan sebelumnya atau dengan menggunakan nih pendekatan dari ini tadi. Bisa juga. Seperti itu. Karena kan ini tadi adalah ini ya. Nah, dari sini bisa dapat ini. Jadi banyak cara untuk nanti menemukan si anuitas kontinu ini. Kan kalau dari sini kita tahu pangkat delta T sama dengan 1 min delta A T. Berarti kan AT ini adalah pangkat delta T ditambah 1 ya. Tambah 1 dibagi min delta ya kan. Kalau dari sini maka nanti akan dapat seperti ini. Sama dengan 1 dikurang delta nggak pakai min. Pangkat delta T dibagi delta. Gitu. Dari sini nanti akan dapat seperti ini. Sama kan? Ini juga sebenarnya pendekatannya dari yang tadi turunan yang DDT ST 1 plus delta ya. 1 plus delta ST ya. 1 plus delta ST. Nah, itu nanti akan dapat seperti ini. Dengan menggunakan seperti ini juga. Tinggal dicari seperti apa bentuk persamaannya. Jadi bisa dari turunan caranya atau bisa dari tadi kita langsung menggunakan V itu adalah pangkat delta. Pangkat delta kan ya? Pangkat min delta ya? Pangkat min delta. Nah, bisa dari sana seperti yang sudah kita lakukan tadi. Ini sebenarnya udah keduanya sih saya. Tadi udah pendekatan 1 plus I langsung ini pangkat delta. Udah pendekatan kedua-duanya. Oke, ini terakhir berarti terkait akumulasi. Nah, mungkin untuk bisa ini kita masuk ke contoh soal ya. Saya ini dulu. Ini terlihat saya ini ya, karena saya sharing screen ya. Saya tambahin dulu ininya. Untuk contoh soal yang kedua seperti di ini. Contoh soal kedua tadi baru kita pakai yang mirip sih sebenarnya. Contoh soal kedua pakai dari example 4.8. Berarti tadi find itu if ininya adalah S berarti. Kalau tadi A, sekarang kita berbicara S. Di mana diketahuinya S20. Ini mirip sih, cuma nanti ada beda dikit. Ini sama dengan S10. Nah, ini seperti apa? Berapakah deltanya? Coba dicari. Oke, continue saya tidak ada ngasih tugas tapi belajar ya karena minggu depan hari Selasa kita kuis. Silakan dikerjakan berapa deltanya nanti ya. Sampai jam 9.25. Karena mirip kok tadi dengan anuitas. Ini ketemunya ini Bu, ln 2/10. Berapa Zaki? Ln 2/10 Bu. Mungkin kan kalau yang tadi kan yang untuk yang AN itu kan minus gitu kan Bu. Jadi dia per min 10. Nah kalau yang ini kan positif jadi ln 2/10 gitu aja Bu. Oke, terima kasih. Karena tadi emang bedanya di yang satu min V ya, yang satu V min 1 ya. Bedanya di sana aja ya. Iya Bu. Oke.
Oke, terima kasih Zaki. Len 2/10 itu sekitar berapa ya? Yap. Ini 0,06931. Oh, sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang tadi siapa yang bantu ini? Aisyah 0,06931 ya yang saya tulis ini. Itu sepertinya benar sih. Sebentar, mana dia? Di ini ya. 0,06931 atau kalau kita bawa ke persentase berarti ini sekitar 6,93% ya. Seperti itu. Nah, ini untuk deltanya. Itu untuk contoh 2. Kita masih ada waktu sedikit lagi sih. Baik, saya tidak sampai jam 10 mungkin ya. Satu soal lagi mungkin. Satu soal lagi berarti ini masih gampang. Kita coba cari yang ini deh. Continue. Nah, ini kita kan udah belajar ya tadi A sama nomor 3. Kita udah belajar A sama S-nya, udah belajar anuitas dan akumulasinya. Sekarang kalau nih saya punya anuitas kontinunya itu bernilai 4,
terus nilai akumulasi kontinu hingga N periode konversi suku bunganya itu senilai 12, maka tentukan delta. Tetap masih nyari delta. Nanti mungkin nyari N. Hah? Oh ya, coba cari ini dulu ya. Sebentar setting. Udah dapat? Ada yang sudah jumpa deltanya? Ada yang ini? Sudah? Masih ada mahasiswanya? Sudah ada yang cari? Masih dicari, Bu. Oh, masih dicari lah. Mending dijawab. Oke, silahkan.
Izin menjawab, Ibu. Iya, gimana? Zaki, Untuk lambdanya itu ketemunya 0,16667. lambda atau delta? Oh iya, delta, Bu. Delta 0,1667 begini. Iya, Bu. Dia 6 terus gitu, Bu. Ya. Tapi ini nggak ada 0 kan? Langsung 1 ya? Berarti ini sekitar 16,67%. Begini kah, Zaki? Iya, Bu, kalau dibuat persen. Oke. Cuman nggak tahu sih, Bu, kurang yakin juga Nah, sama coba jawaban. dijabarkan. Itu kamu dapatnya dari mana? Nih, makanya saya baru buat ruangan ini. Dapatnya dari Ah, mana? Pertama dari yang itu, Bu, yang AN itu kan dijabarin, Bu. Gimana? Jadi 1 min pangkat min n lambda lagi delta per delta Per delta. Ini pangkat min ya? itu kan sama dengan 4. Mm-mm. Nah, terus nanti bisa itu, Bu, dirubah gitu jadi 1 min pangkat min n delta sama dengan 4 delta. Mm-mm. Nah, itu nanti kan satunya pindah ke kiri, Bu. Jadinya Mm-mm. kayak dipindah gitu kan, Bu. Jadinya pangkat min n delta itu sama dengan 1 min 4 delta. Mm-mm. Terus? Eh, ini kalau dikali pangkatnya dikali minus gitu, Bu. Jadinya Mm-mm. kan pangkat n delta itu sama dengan 1 per 1 min Pangkat 4 n delta sama dengan 1 per 1 min 4 delta. begini. Nah, Terus? ya, untuk yang SN-nya, Bu. Oh, ini udah berhenti di sini. Ya, Bu, nanti dibuat persamaan gitu, Bu. Betul, lanjut. Jadi SN-nya? Kalau SN itu kan tadi 12. Jadi pangkat n delta min 4 delta sama dengan 12, Bu. Per delta ini sama dengan 12. Iya, Bu. Pangkat min n delta min 1 per delta. Terus nanti dapatnya endingnya siapa Zaki ya? Itu yang pangkatnya minus apa enggak, Bu, ya? Yang N. Kalau nggak salah nggak minus, Bu. Kalau nggak salah saya juga ini, catatan saya nggak minus. Makanya saya nanya sama kamu ini apakah ada min atau tidak. Nggak minus. Pangkat Nggak minus. min pangkat min delta. Sebentar. V pangkat N, pangkat min delta. Minus dong. Gak minus ya. Ini minus yang nggak min. Pangkat N min delta. Iya, yang minus yang ini ya. Saya lupa. Yang di SN-nya nggak minus. Betul. Ini pangkat ini, lalu lanjut. Yang bawahnya juga kan nggak minus, Bu. Nah, Terus? jadinya kan langsung di akhirnya itu, Bu, ya. Jadinya kan pangkat N delta itu sama dengan 12 delta plus 1. 12 delta plus 1. Plus 1. Iya, Bu. Oh, Nah, ini itu ya. kan iya, Bu. Itu sama-sama pangkat N delta. Nah, terus kan bisa disamain gitu, Bu. Berarti 4 delta sama dengan 12 delta plus 1 ya? Plus. Iya, Bu. Oke. Nah, terus dikaliin gitu kan, Bu. Nanti Dapat jadinya itu 48 delta kuadrat. persamaan 8 kuadrat ya? delta. Berapa persamaan Iya, kuadratnya? 48 delta 48 delta min 8 delta sama dengan 0. min 8 delta sama dengan 0. Gini. Yang 48 itu delta kuadrat. Delta kuadrat. Nah, ini Iya, tinggal diselesaikan ya. Dapat seperti ini. iya. Oke. Nanti jadi itu deltanya sama dengan 1/6. Deltanya sama dengan 1/6. Oke, sip. Terima kasih. Zaki ya? Iya, Nanti Bu. kuis berarti dapat ini ya, tambahan poin 3. Ingatin saya. Kuis 2 berarti ya. Terima kasih Zaki. Nah, ini mungkin untuk latihan aja. Saya tidak akan ini
meninggalkan soal aja untuk latihan. Ini coba dikerjakan yang nomor mana ya? Nomor yang ini. Ada nih pengurangan. Tadi saya baca yang nomor 13. Nomor 13, tunggu saya bikin ini dulu. Sebelum saya hapus ini ya. Masih bawaan. Saya hapus dulu. Nomor 13 itu teman-teman bisa selesaikan. Di mana kan katanya nomor 13 coba dibaca. Buka buku nggak? Nah ini. Nomor latihan ya. Latihan 45 halaman 147 nomor 13. Kan katanya a sum of 1000 is used to buy deferred perpetuity due paying 500 ya every 6 salah ding saya, makanya kok tidak berkurang nomor 17 yang dia itu sum terus nanti dia itu juga bakal digunakan gitu, akan digunakan sampai habis. Nah kira-kira berapa lama dia akan habis gitu. Yang udah nyatat berapa lama yang akan habis, kan 13 itu masih 44 ya, nomor 75 yang 45-nya, nomor 17 yang 45-nya. Nomor 17 itu kan katanya ada senilai 40.000 in fund accumulating. Jadi ini tuh sebenarnya udah akumulasi. Jadi ini 40.000 pada saldo yang sudah diakumulasikan pada 4% per annum. Berarti ini masih I-nya ya. I-nya itu per tahun dikonversikannya katanya. Secara continuously ya. Continuously, terus jika uangnya ditarik secara continuous juga, if withdrawn continuously, nah ditariknya itu setiap penarikannya, berarti ini kan sebenarnya kalau tadi pembayaran ya, setiap penarikannya itu senilai $2.400 per tahun. Berarti kan periode konversinya per tahun, penarikannya juga, total penarikan dalam per tahunnya juga ini kalau tadi kan, nih saya gambarin ya. Nah ini saya menggambarkan satu, kalau tadi kan kita di periode konversinya ada satu ya pembayarannya. Nah sekarang pembayarannya senilai 2.400 pada satu periode konversi ini. Lalu dia nanya seberapa lama bisa bertahan, how long it will last. Sebenarnya sih dia bilangnya how long will the fund last ya, how long it will last itu. Jadi seberapa lama nih yang 40.000. Jadi sebenarnya 40.000 ini apa? Ini tuh sebenarnya S-nya ya. S dari N. SN-nya. Jadi dia sudah nabung sebesar 40.000 ini sebanyak akhirnya totalnya 40.000 gitu. Jadi misalnya di sini dia punya 0 sampai N yang awal ini senilai 40.000, enggak N deh ya, misalnya T ya. Ini dia berarti di sini misalnya dia udah nabung sampai T. Sampai T itu nilainya 40.000. Nah, lalu dari T ke sini berarti kita punya garis bilangan baru. Sebenarnya kan T ini jadi titik 0 kan kalau kita punya garis bilangan baru 0. T plus 1 dia mulai ngambil. Jadi dia ambilnya di sini. Nah, ini kita nggak tahu nih berapa dia nabung. Yang jelas dia punya 40.000. Ini akan diambil dari 400, dia akan ambil. Jadi kayak berapa lama ini. Jadi berapa lama N ini.
Intinya sama aja seperti SN. Makanya ini sebenarnya SN tapi untuk yang pengambilan. Jadi berapa lama dia akan sampai 0 sampai habis. Nah, ini berapa lama? Dengan setiap penarikannya ini senilai 2.400. Setiap tahun ya, setiap tahun penarikannya 2.400 sampai ke N. Nah, ini berapa lama tahannya N-nya. Jadi dia udah nabung, yang kita nggak perlu lihat nih berapa lama dia nabung, nggak perlu lihat juga berapa tiap tahunnya, yang jelas sampai waktu ke T dia punya 40.000. Nah, dari waktu ke T ini dia mau menghabiskan uang ini di mana setiap tahunnya dia mengeluarkan 2.400. Kira-kira dengan tingkat suku bunga 4% yang dikonversikan tahunan, berapa lama ini bisa tahan? Ya, itu adalah ditanya adalah N-nya. Berapa lama N-nya? Ini sebenarnya SN. Nah, ini bisa dikerjakan di rumah ya. Buat latihan. Mungkin jadi latihan-latihan untuk kuis. Jadi tidak akan saya jadikan tugas. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi jangan terkecoh. Loh, kemarin berbicara terkait nabung gitu kan, masukan-masukan uang. Nah, ini pengambilan uang. Itu sebenarnya sama, hanya saja kalau masuk berarti dia menambahkan, ini mengurangkan. Itu saja. Tapi konsepnya sama. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya anggap cukup. Jadi semoga kalau saya keluarkan soal seperti ini bisa dipahami ya dengan baik. Makanya saya tidak jadikan tugas, saya tidak akan menilai dulu, nanti langsung di quiz saja. Oke, jika tidak ada mungkin saya cukupkan pertemuan hari ini, pertemuan ke-11 ya. Nanti sampai jumpa di minggu ke-12 kita akan kuis, lalu nanti minggu ke-13 baru kita lanjut yang varying tadi. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Saya end-kan aja ya.